Sesederhana ini menu buka puasa, cuma pakai goreng tempe, bening kol, sambal mentah, dan untuk bukuannya Mbak Nur cuma bikin es teh aja. Alhamdulillah menu buka puasa hari ini tuh bermacam-macam ya, walaupun ada beberapa menu yang sudah 3 harian lalu kita makan terus menerus. Ketika ke pasar, kaget banget dengan harga cabai rawit ini, dimana harga per kilonya sekarang mencapai 130.000. Selain cabai, Mbak Nur juga beli telur buat stok makan anak-anak di kala siang hari. Karena anak-anak Mbak Nur ini hobinya nyemil, jadi Mbak Nur ngide buat bikin bakso crispy sendiri, dan ini tuh udah Mbak Nur goreng. Pertama-tama mau masak nasi terlebih dahulu. Karena masak nasinya di kompor jadi membutuhkan waktu yang lama. Kemarin banyak banget yang nanyain kenapa Mbak Nur masak nasinya di kompor, karena majikan Mbak Nur itu udah lama rusak. Sembari nunggu nasinya mendidih, di sini Mbak Nur mau irisi dulu tempenya. Untuk bumbu marinasinya Mbak Nur bikin sendiri, cuma pakai garam, merica, dan juga sedikit penyedap rasa. Setiap kali masak-masak, Mbak Nur tidak pernah menggunakan bumbu instan. Kemudian masukkan satu persatu tempe yang sudah diiris sambil digoncang-goncangin supaya bumbunya meresap ke dalam tempe. Sembari nunggu gorengan tempenya mateng, nah ini dia ternyata nasinya sudah sat. Langsung aja Mbak Nur kecilkan api kompor, kemudian ditutup. Ternyata tempenya udah minta diwolak-walik karena warnanya sudah mulai kekuningan. Gorengan tempe kali ini tidak terlalu garing, karena kalau terlalu garing nanti anak-anak susah buat makannya. Selain tempe, Mbak Nur juga mau bikin telur dadar. Untuk bumbunya cuma pakai garam, merica, dan juga sedikit penyedap rasa. Tuang dulu minyak sih ke dalam wadahnya. Setelah itu baru Mbak Nur pakai buat goreng telur dadarnya. Nah ini dia yang dikhawatirkan ketika membalik telur dadar, karena Mbak Nur itu kurang pandai membalik telur dadar, jadi telur dadarnya pada boyar. Kemudian dilanjutkan dengan manasin lauk sisa semalam. Kalau masak nasi di kompor harus sering dibolak-balik agar nasinya tidak gosong, karena tumisan gambasnya masih bagus, jadi bisa dimakan untuk buka nanti. Kemudian dilanjutkan dengan manasi lauk sisa 4 hari yang lalu. Jadi sudah 4 hari berturut-turut Mbak Nur makan lauk nget-ngetan ayam kampung kemarin. Karena lauknya masih bagus, jadi sayang aja kalau mau dibuang. Ini dia kol yang mau Mbak Nur bening hari ini. Selagi lauknya masih bagus dan layak dimakan, Mbak Nur tidak pernah buang-buang makanan. Walaupun hanya tinggal sedikit, tetap aja Mbak Nur panasin. Menu baru yang Mbak Nur masak hari ini yaitu bening kol. Untuk persambal-sambalannya Mbak Nur cuma bikin sambal mentah aja. Kolnya dikelopein satu persatu, kemudian diiris kecil-kecil seperti ini. Kemudian goreng kepala ikan teri buat makan si kucing dulu. Karena di rumah Mbak Nur ada beberapa ekor kucing liar yang minta makan. Berasa nggak tega aja kalau mereka kesini ngeong minta makan nggak dikasih makan. Jadi setiap kali mereka kesini minta makan, Mbak Nur bikinkan kepala ikan teri yang sudah digoreng. Sembari nunggu sayur kolnya matang, di sini Mbak Nur mau ngerebus air buat bikin air teh. Potongan daun bawang dan juga daun sopnya dimasukkan ketika kolnya benar-benar matang. Setelah matang, matikan api kompor. Di sini lanjut lagi Mbak Nur mau bikin sambal mentahnya. Untuk persambal-sambalannya Mbak Nur cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, garam, penyedap rasa. Dan untuk air tehnya sengaja dibikin awalan supaya lebih dingin secara alami. Soalnya di sini Mbak Nur tidak bisa minum es batu. Singkat cerita, sambal mentahnya udah mateng, bening kolnya juga sudah mateng, dan air tehnya juga sudah siap. Untuk biang air tehnya Mbak Nur tambahkan air dingin. Agar air tehnya tidak begitu panas, Mbak Nur simpan di dalam kulkas. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Walaupun menunya sederhana dan makan lauk yang sudah dinget-nget selama 4 hari, tetap aja masih bisa menjalankan ibadah puasa dan masih bisa berbuka puasa dengan lauk seadanya. Dan selalu bersyukur.